bersama kami di Beranda. Kita sudah di segmen terakhir pemirsa, dan tadi menanggapi penelpon dari Kabupaten Ngada nih. Ini artinya berbeda ya. Kalau tadi yang di Kabupaten ND ya, kalau nggak salah ya, di ND itu pemerintahnya sepertinya kurang gitu dari segi anggaran. Tapi kalau di sini pengacara. Nah, ini artinya kembali lagi masalah perlindungan terhadap korban perkosaan. Artinya ya mungkin tadi Bu Nini bilang bahwa aparatur negara ini tidak kemudian serta-merta mengakomodir, mensupport secara keseluruhan begitu ya. Nah, dari kalian yang bicara sendiri juga mungkin ada kesulitan-kesulitan selama ini, atau kalau kita bicara Jakarta, kota besar. Iya, betul. Tidak hanya mungkin tidak hanya di Ngada mungkin kesulitan untuk pendampingan pengacara yang mau membela perempuan korban gitu, kasus-kasus seperti itu. Kasus-kasus seperti itu kan mereka tidak bisa membayar dengan yang cukup tinggi gitu kan. Kalau kita mau melihat hal itu gitu kan, di Jakarta sendiri hal itu terjadi gitu terbatas, kan, hanya terbatas itu juga teman-teman kita juga yang relawan yang juga kerja di organisasi masyarakat gitu kan. Beberapa kasus yang kami dampingi misalnya di daerah Muara Baru atau di daerah Perumpung, korban-korban kekerasan sama aja. Mereka juga tidak mempunyai tidak bisa mendapatkan pengacara untuk membawa kasusnya mencapai sampai selesai gitu kan. Bahkan ada salah satu korban yang kami dampingi sampai sekarang beliau masih memperjuangkan haknya gitu kan. Jadi kebetulan suami beliau adalah seorang guru dan dia mengalami KDRT sudah lumayan lama, dan memang sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi, tapi dia masih memperjuangkan hak nafkah yang sejauh ini tidak dia terima gitu kan. Itu juga sangat-sangat sulit sekali, tidak ada satupun pengacara yang mau mendampingi. Bisa dibayangkan kemudian di daerah seperti Ngada dan lain sebagainya yang itu sangat jauh sekali dari akses gitu kan, seperti itu. Mungkin tidak hanya di Ngada, di Papua atau di daerah-daerah terpencil lainnya hal-hal seperti itu terjadi. Di daerah lain bisa juga seperti itu ya, terjadi hal-hal seperti itu. Karena kan ya kejadian seperti ini kan, peristiwa seperti ini tidak bisa di-setting gitu ya istilahnya ya, dan ini bisa terjadi. Dan menarik sekali ketika tadi terakhir yang Pak Tono juga ya, banyak sekali laki-laki yang masih berpikiran seperti itu. Artinya kemudian apakah ada yang mencoba mendekati para laki-laki ini? Kalau kita bicarakan perempuan terus yang didekati, bahwa perempuan harus diedukasi, harus tahu haknya segala macam, tapi laki-laki yang masih mempunyai persepsi bahwa perempuan adalah objek, apa yang bisa dilakukan terhadap para laki-laki yang masih berpikir seperti itu? Ini ada satu program ya, kebetulan ini digagas oleh Rifka Anissa, Rifka Anissa Yogyakarta, itu membuat program laki-laki baru. Aliansi laki-laki baru. Aliansi laki-laki baru. Apa itu? Jadi bisa dijelaskan? aliansi laki-laki baru adalah laki-laki yang ketika dia pernah melakukan kekerasan, dia kemudian bersedia untuk di konseling gitu. Dan ini jumlahnya minim. Jadi ketika dia menjadi pelaku kekerasan, kemudian dia menyadari bahwa dia itu perlu bersalah, gitu ya? Dia minta dikonseling, gimana supaya saya tidak melakukan lagi. Yang kedua, ternyata ini meskipun kehadirannya itu minim, tapi ini terus-menerus menunjukkan ada jumlah penambahan laki-laki yang menyadari ini. Nah, tentu beberapa waktu yang lalu Komnas Perempuan juga berkunjung ke Menkumham agar dilakukan pendidikan juga terhadap pelaku kekerasan yang sekarang ada di tahanan-tahanan itu loh. Kan nggak ada treatment khusus tuh. Sehingga kalau dia keluar kadang-kadang malah mengancam lagi pada keluarga baru atau keluarga lama. Sehingga tetap memang ada perlu treatment ya, pendekatan, penguatan terhadap para pelaku kekerasan ini. Laki-laki baru adalah juga upaya yang dilakukan adalah melakukan pendidikan terhadap laki-laki gitu ya, terhadap laki-laki untuk lebih responsif gitu terhadap bagaimana memberikan perlindungan pada perempuan, termasuk ikut mengampanyekan anti kekerasan dan anti poligami. Betul sekali, memang itu yang kemudian kami lakukan gitu kan, karena ketika kita melakukan itu pendekatan, ketika kita ngobrol sama laki-laki gitu kan, egonya laki-laki kan memang tinggi gitu kan. Ketika yang memberi informasi itu adalah perempuan, mereka sudah memasang tembok terlebih dahulu. Tapi ketika kami yang laki-laki, mereka bisa terbuka kok, mereka bisa menyampaikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan, mengapa kemudian mereka menjadi pelaku kekerasan dan lain sebagainya gitu kan. Makanya kan laki-laki baru ini yang mencoba kami gagas, kemudian kami kampanyekan, kemudian kita juga sebarluaskan. Beberapa waktu yang lalu misalnya Aliansi Laki-Laki Baru membuat aksi di Bundaran HI dengan memakai rok mini, menolak
perkosaan bahwa perempuan memakai rok mini bukan minta diperkosa gitu kan, jangan salahkan korban. Itu mencoba membuka pemikiran laki-laki bahwa jangan selalu menyalahkan perempuan, jangan menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Baik. Sorry, aku pengen respon yang bantuan hukum tadi ya. Jadi sebetulnya dengan adanya undang-undang bantuan hukum itu lembaga-lembaga pengada layanan maupun lembaga-lembaga bantuan hukum masyarakat itu bisa mengakses dana bantuan hukum. Jadi bisa meminta bantuan dari Menkumham. Jadi ada dana termasuk yang non litigasi, bukan hanya yang litigasi. Jadi kalau ada kesulitan mungkin sudah saatnya berkoordinasi dengan Menkumham. Ya. Baik, untuk Ibu Rumanadi Flores. Baik, terima kasih Bu Nini, Mas Joko juga terima kasih, dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara ini bermanfaat bagi Anda, khususnya juga untuk Anda, bukan hanya perempuan tapi juga untuk laki-laki, untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Saya Lulu Lukmiati pamit mundur dulu.